Cairan pembersih jiwa menyebar secara alami segera setelah masuk ke mulut, secara alami mempengaruhi jiwa. Ini. Luo Feng tercengang. Meskipun dia telah mempelajari beberapa fungsi cairan pembersih roh dari tuannya, Luo Feng masih sedikit terkejut saat ini. Meskipun buah roh kristal Hunyuan itu ajaib, itu hanya meningkatkan kecepatan berpikir 20 hingga 30 kali lipat, dan mempertahankan keadaan pemahaman yang sangat tinggi. Itu dapat menjernihkan pikiran dan semangat, terutama menargetkan jiwa. Ini adalah pembersihan jiwa, membersihkan banyak pikiran yang mengganggu. Di ruang tak terbatas dari tanah harta karun, pikiran sering tercemar ketika bertarung dengan kehendak makhluk spiritual itu. Saya telah membersihkan polutan ini berkali-kali untuk mengasah diri saya sendiri. Luo Feng bergumam, tapi nyatanya, membersihkan polusi eksternal relatif mudah. Mencuci pikiran yang mengganggu sendiri jauh lebih sulit. Sebelum saya datang ke ruang tak terbatas, saya berlatih metode jantung pemurnian penghancuran besar untuk waktu yang lama, yaitu mengasah diri saya sendiri, tetapi kemajuannya sangat lambat. Tapi cairan pemurni spiritual ini dapat terus membersihkan pikiran yang mengganggu sendiri sementara efek cairan spiritual bertahan. Jiwa adalah inti dari seorang praktisi. Setelah jiwanya mulai dibersihkan secara mendalam, Luo Feng menyadari manfaat dari keadaan ini. Saya memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Dengan bantuan cairan pemurnian spiritual, Luo Feng dengan cepat memilah-milah pikirannya yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya ini juga merupakan kesadaran Luo Feng. Pikiran-pikiran ini kacau, dan tentu saja pikirannya juga kacau. Tapi pemikiran itu sendiri juga merupakan bagian dari Luo Feng. Apa yang disebut mencuci pikiran yang mengganggu tidak berarti menghapusnya. Jika Anda ingin menghapusnya sepenuhnya, maka Anda harus menghapus sebagian dari diri Anda. Meskipun menghapus sebagian dari kesadaran diri masih merupakan hal yang baik. Cara kultivasi. Tapi Luo Feng tidak mau memilih. Cara sebenarnya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu adalah dengan menyelesaikannya. Sortir pikiran yang tak terhitung jumlahnya dalam sistem yang berbeda. Beberapa pikiran adalah pikiran yang mengganggu saat mempraktikkan asal-usul kehidupan, tetapi mereka dapat membantu saat mempraktikkan asal-usul kehancuran. Beberapa pikiran adalah kunci untuk pikiran yang lebih kuat, tetapi belum tentu bermanfaat untuk latihan spiritual. Pikiran tidak hanya baik atau buruk. Bahkan pada saat tertentu, perubahan kognisi spiritual akan segera memengaruhi pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Pemurnian masa lalu dari jiwa sendiri dan kognisi jiwa akan benar-benar terbalik dan dimulai dari awal lagi dalam sekejap. Oleh karena itu, semakin jauh kemauan spiritual berkembang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Cairan pembersih spiritual tampaknya telah memungkinkan saya untuk memasuki keadaan tingkat yang lebih tinggi, untuk mengamati pikiran saya yang tak terhitung jumlahnya dan membersihkan pikiran saya lagi. Dengan bantuan cairan spiritual, Luo Feng awalnya membersihkan pikirannya. Lihatlah, perampokan binatang buas, lagi. Tubuh yang jauh di ruang tak terbatas membuka volume, peta binatang perampokan, yang diberikan oleh Kaisar Ming. Kaisar Ming, kaisar yang mengolah garis keturunan Hunyuan, tetapi pikiran dan kemauannya tenang dan damai. Dia tidak memiliki emosi yang kuat seperti kenakalan dan kegilaan yang umum dalam sistem garis keturunan Hunyuan. Selain itu, pikiran dan kehendak pihak lain adalah yang paling menakutkan yang pernah dilihat Luo Feng. Itu adalah keinginan yang jauh melampaui keinginannya, tidak diragukan lagi di luar alam tertinggi Raja Dewa. Wah! Gulungan hitam dan merah ini perlahan terbuka. Aura gelap dan gila bertiup ke arahnya, dan Luo Feng melihat gambar binatang bencana yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apa ini? Luo Feng hanya melihat awal dan menentukan bahwa lukisan ini sesuai dengan tingkat kelima hingga ke-10 dari diagram binatang kesengsaraan 3000 Void. Peta binatang perampok yang dijual di luar dapat dilihat bersama dengan peta Void untuk melihat peta 3000 binatang Void yang lengkap. Tapi itu hanya mengandung beberapa pesona dangkal. Meskipun gambar binatang perampok lebih realistis, Luo Feng hanya mengerti jumlah terbatas darinya. Lukisan ini. Luo Feng terkejut pada pandangan pertama. Meskipun hanya sesuai dengan 6 lapisan peta 3000 binatang kesengsaraan Void, konsepsi artistiknya berkali-kali lebih kuat. Dalam keadaan kesurupan,
Luo Feng melihat binatang perampok yang lemah itu, dan dengan hati-hati menoleh ke temannya yang kuat, tetapi teman yang kuat itu memintanya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk berburu makanan. Namun, pada akhirnya, makanan itu dimakan oleh pendamping yang kuat, dan tidak ada satu gigitan pun yang diberikan padanya. Itu terlalu lemah saat ini dan harus dilindungi oleh teman yang kuat. Ia belajar menyenangkan yang kuat, belajar berteman, belajar berburu yang lemah, dan belajar makan secara diam-diam. Tetapi yang disebut temannya, yang disebut mangsa, juga ingin memburunya. Ia selamat dari bencana demi bencana, baik dengan kekuatan atau keberuntungan. Ini juga berkembang pesat. Apakah itu kekuatan atau pikiran, itu semakin kuat. Binatang perampok yang lemah. Luo Feng melihat periode ketika binatang bencana paling berjuang. Pada periode ini, binatang bencana itu terlalu lemah, dan ada terlalu banyak hal yang bisa membunuhnya. Dieksploitasi oleh yang kuat, Anda harus menahannya. Karena jika Anda tidak puas, Anda akan dibunuh dan dimakan. Mangsanya dapat melakukan serangan balik dan membunuhnya. Ancaman kematian ada di mana-mana. Meredam diri dalam kegelapan, baik pikiran batin maupun kekuatan luar menjadi lebih kuat. Luo Feng melihat sekilas metode kultivasi kemauan spiritual yang tersembunyi dalam gambar ini. Metode mengolah pikiran dan kehendak ini diciptakan oleh Kaisar Ming berdasarkan wawasan terbesarnya tentang bayangan binatang perampok. Diagram binatang bencana yang dia teruskan hanyalah yang paling dangkal dan tampaknya merupakan diagram lengkap dari binatang bencana, tetapi pengejaran kelengkapan membuatnya lebih buruk. Segmen pendek tertentu dari gambar dalam bayangan hewan dan hewan paling merangsang Kaisar Ming, tetapi pertumbuhannya sendiri hampir sepenuhnya sejalan dengannya. Dia merasakannya paling dalam, dan setelah lukisan terus-menerus, dia menyadari metode latihan spiritual. Dia hanya bersedia memberikan peta binatang bencana yang benar-benar inti kepada praktisi yang dia sukai. Dia benar tentang Luo Feng. Luo Feng bangkit dari posisi lemah dan mengalami perjuangan hidup dan mati berkali-kali ketika dia masih muda. Dia juga bisa memahami keadaan pikiran itu. Meskipun tidak sekejam lingkungan, binatang perampok, dia sudah bisa beresonansi dengannya. Berdengung. Jiwa Luo Feng telah bergabung ke dalam lukisan, berubah menjadi binatang bencana dan mengalami cobaan kegelapan. Ketika Anda lemah, terkadang Anda tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa bertahan hidup dengan mencoba bertahan hidup. Kelemahan adalah dosa asal. Manfaat itu abadi. Pengalaman hewan dan binatang buas lebih gelap dan lebih kejam, dan juga membuat hati Luo Feng lebih keras. Negara makanan, tidak ada bentuk kota. Dari mana Luohi ini berasal? Dia tidak memiliki etnis. Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah seorang pelayan tua Luosa, seorang pria bernama Yuan, dan seorang murid Mo Yu Qingyan. Patriark Wu Xiang merenung, mungkinkah dia reinkarnasi dari orang tua? Tapi saya belum pernah mendengar tentang orang tua dalam sejarah yang mempraktikkan 3 asal-usul kehidupan, kehancuran, dan materi. Patriark Wu Xiang merenung, di ruang tak terbatas, dia mungkin telah membuka cabang keempat dari asal. Makhluk purba hampir semuanya fokus pada satu jalan sambil berlatih 3 jalan. Di seluruh benua asal, Raja Dewa seperti itu sangat langka. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang bergengsi, dan tidak ada yang pernah terdengar jatuh. Jika bukan reinkarnasi, maka itu benar-benar bakat yang luar biasa. Dia tidak memiliki etnis. Ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah dia telah menyembunyikan identitas dan etnisnya sendiri. Yang lainnya adalah bahwa dia berasal dari 3.000 alam semesta asli dan etnisnya semuanya ada di kampung halamannya. Patriark Wu Xiang berspekulasi. Meskipun ada relatif sedikit praktisi dari 3.000 alam semesta asli di benua asal. Tetapi karena mereka semua naik dari bawah, mereka semua memiliki potensi besar. Di antara makhluk purba, banyak yang berasal dari alam semesta asli. Yuan tinggal di kota Xiangjie, di sebelah Luohi. Luosa dan Mo Yu Qingyan sekarang pergi. Mata Patriark Wu Xiang dingin, seorang pelayan tua dan seorang murid, mereka harus berarti sesuatu yang istimewa bagimu. Karena kamu menghancurkan kesempatan ruang tak terbatas leluhur, aku akan menghukummu dengan membunuh pelayan dan muridmu. Ketika aku menemukan sukumu di masa depan, aku akan menghancurkan seluruh sukumu. Leluhur Wu Xiang memiliki niat membunuh yang kuat.
Sebagai Raja Dewa tingkat pertama yang kuat yang bukan dari dua keluarga kerajaan, dia membayar harga yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menghabiskan beberapa persahabatannya sendiri dengan penguasa negara bagian Tian Kun untuk mendapatkan kesempatan ini. Dia bahkan bersedia membayar kompensasi, tetapi Narohi menolak untuk menyerah dan bertekad untuk menghancurkan tubuhnya dan memotong peluangnya. Surga Bayangan. Leluhur Wuxiang segera menghubungi kekuatan yang sangat misterius di benua asal, alam surga bayangan. Raja Dewa tanpa bentuk, dengan siapa kamu akan berurusan dengan siapa? Ying Tianjie menjawab. Alam surga bayangan, kekuatan pembunuh pertama di benua asal. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya. Yang mereka tahu adalah bahwa anggota internal alam surga bayangan pernah memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar, mengambil tindakan yang memang mengkhawatirkan seluruh benua asal dan membuat semua pihak menyadari kengerian alam surga bayangan. Karena hanya dua negara kuno yang memiliki kaisar dan raja di depan umum. Alam surga bayangan mampu mengirim kaisar yang kuat. Apakah makhluk misterius ini salah satu kaisar atau raja dari dua negara kuno? Atau apakah dia makhluk misterius dan kuat lainnya? Tidak peduli apa, ini juga menegaskan status alam surga bayangan. The Great Sage Luohe memiliki seorang pelayan Luosa dan seorang murid Mo Yuqingyan. Aku membutuhkanmu dari alam surga bayangan untuk mengambil tindakan dan membunuh pelayan dan murid ini. Patriark Wuxiang mengirim pesan itu. Apakah kamu membutuhkan kami untuk mencoba membunuh Sage Agung Luohi? Meskipun dia memiliki klon di Chudu, kami masih 50% yakin. Kata Ying Tianjie. Patriark Wuxiang bertanya, berapa harganya? Dia memiliki avatar di Chudu, jadi tentu saja anggota teratas akan mengambil tindakan. Harganya 1000 kristal asal kekacauan atau sesuatu yang setara nilainya. Ying Tianjie berkata, dinyatakan sebelumnya bahwa hanya ada 50% peluang keberhasilan, dan harta karun itu tidak akan dikembalikan jika gagal. 1000 kristal Hunyuan. Hati leluhur Wuxiang bergetar ketika dia mendengarnya. Apakah ini harga yang dapat diterima untuk Raja Ilahi tingkat pertama? Bunuh saja pelayan dan murid Luohi, kata Patriark Wuxiang. Pelayannya, Rosa, ada di alam kekacauan. Dibutuhkan 50 miliar pasir kosmik untuk membunuhnya. Muridnya Mo Yuqingyan adalah dewa sejati abadi. Sebagai satu-satunya murid langsung Luohi, dibutuhkan 10 miliar pasir kosmik untuk membunuhnya. Pelayan Rosa, dia mungkin bereinkarnasi. Shadow Heaven berkata, jika Anda bersedia membayar 500 miliar pasir kosmik, kami dapat meminta anggota tingkat tinggi untuk membunuh semua klon Rosa dengan satu pikiran. Tentu saja, menurut aturan Ying Tianjieku, semua pembunuhan mungkin gagal, dan biayanya tidak akan dikembalikan. Kata Ying Tianjie. Patriark Wuxiang tidak terkejut. Meskipun alam surga bayangan tidak menyenangkan untuk didengar, itu selalu dapat dipercaya dalam tindakannya. Harganya tidak mahal. Selama manfaat yang cukup diberikan, alam surga bayangan pasti akan mengirim kekuatan yang cukup untuk membunuh. Tidak, hanya 60 miliar pasir kosmik, kata Patriark Wuxiang. Dia tidak keberatan dengan biaya ini. Tapi 500 miliar pasir kosmik? Leluhur Wuxiang juga harus memikirkannya. Dengan begitu banyak uang, dia bahkan berencana untuk melakukannya sendiri. Sebagai makhluk bergengsi, dia juga ingin menyelamatkan muka. Dia secara khusus menggunakan trik kotor untuk membunuh Chaos Realm dan Dewa Sejati Abadi. Jika berita itu keluar, dia akan kehilangan muka, jadi dia membiarkan alam surga bayangan melakukannya. Di alam surga bayangan, kami tidak keberatan melakukan pekerjaan kotor atau melelahkan. Tolong bayar 60 miliar pasir kosmik sesegera mungkin. Setelah kami menerimanya, kami akan segera mengambil tindakan. Kata Ying Tianjie. Pada saat ini, di ruang tak terbatas dari tanah harta karun, Luo Feng tenggelam dalam pemahaman diagram binatang bencana, ketika tiba-tiba sebuah tanda di telapak tangan kirinya melintas. Hah! Luo Feng juga menyadarinya. Ada informasi yang berasal dari tanda telapak tangan, evaluasinya telah diperbarui. Trialist, Luo Feng dari benua asal. Bertarung dengan metode rahasia Raja Dewa, jalan baru dinilai sebagai sedang. 100 poin hadiah. Anda belum membuka cabang jalan baru, dan Anda masih perlu bekerja keras. Tubuh alam kekacauan telah mencapai kehendak tertinggi Raja Dewa, dan peringkat kemauan mentalnya adalah superior. 10.000 poin diberikan. Keinginan mentalmu cukup baik, tolong terus pertahankan setelah menjadi Raja Dewa.
Total poin bonus adalah 10.192,34 poin. Ketika Luo Feng menyadari metode rahasia tingkat Dewa Raja pertama dari jalan hidup dan kematian besar, dia menerima 100 poin hadiah. Setelah itu, dia menyadari lebih banyak metode rahasia tingkat Dewa Raja, tetapi tidak ada lagi hadiah. Kehendak tertinggi Raja Dewa? Luo Feng tersenyum. Rupanya menurut penilaian ruang tak terbatas, dia akhirnya mencapai ambang kehendak tertinggi Raja Dewa. Poin hadiahnya sangat tinggi. Luo Feng sedikit terkejut, 10.000 poin penuh. Setelah berada di ruang tak terbatas begitu lama, Luo Feng menerima total 10.100 poin hadiah untuk kehendak spiritualnya, 100 poin untuk jalan baru, dan 22,34 poin untuk membunuh makhluk asli. Total poin yang diperoleh adalah 10.222,34. Biayanya 30 poin untuk menukarkan bentuk kehidupan dunia, menyisakan 10.192,34 poin. Saya menjadi jauh lebih kaya tiba-tiba. Luo Feng merasa bahwa membuka jalan dan menerobos pikiran dan keinginan adalah cara terbaik untuk mendapatkan poin hadiah, yang jauh lebih dari sekadar membunuh makhluk asli. Luo Feng merasakan tanda di telapak tangannya dan mulai memeriksa rumah harta karun luar angkasa yang tak terbatas. Di perbendaharaan, Anda dapat melihat informasi sumber daya yang tidak melebihi poin hadiah Anda sendiri. Informasi perbendaharaan saat ini secara alami telah banyak berubah. Informasi warisan pertama adalah volume pertama dari 3 volume diagram formasi Hunyuan, pewarisan level sempurna, membutuhkan 10.081 poin hadiah untuk ditebus. Penting untuk berlatih, Space Origin Avenue, hingga batas tingkat kedua Raja Dewa sebelum Anda dapat berharap untuk memulai. 9 alam kehancuran, alam kedua dan ketiga dari warisan sempurna membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk ditukar, sesuai dengan alam kedua Raja Dewa. Jalan permulaan, bagian pertama, warisan sempurna, membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk ditukar, sesuai dengan alam kedua Raja Dewa, jalan asal material dan jalan asal tak terbatas semuanya harus mencapai alam kedua Raja Dewa sebelum ada harapan untuk masuk. 8 kesengsaraan bentuk kehidupan, kesengsaraan keempat dan kelima membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk ditukar, alam tertinggi Raja Dewa. Bab kedua dari bentuk kehidupan dunia, warisan khusus, membutuhkan 3.000 poin hadiah untuk ditebus, bab di tingkat kedua Raja Dewa. Kesengsaraan kedua dan ketiga dari 8 bentuk kehidupan kesengsaraan, membutuhkan 500 poin hadiah untuk menebus, tingkat kedua dari alam Raja Dewa. Ada begitu banyak informasi warisan yang padat dan banyak. Luo Feng membaca semuanya. Warisan tingkat sempurna, tingkat kedua dari Raja Ilahi, membutuhkan sekitar 10.000 poin hadiah. Warisan khusus, bab tingkat kedua Raja Ilahi, membutuhkan sekitar 3.000 poin. Untuk warisan tingkat atas, bab tingkat kedua dari Raja Ilahi bernilai sekitar 500 poin, dan bab pamungkas bernilai sekitar 10.000 poin. Warisan tingkat menengah, bab Raja Ilahi tertinggi, hanya 2.000 poin. Luo Feng memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang harga pertukaran warisan ini, dan dia juga mengerti berapa banyak kekayaan yang diberikan tuannya di Chu kepadanya, 8 bentuk kehidupan kesengsaraan, 72 pedang pemusnahan, dan semua bab hingga alam tertinggi Raja Ilahi secara gratis. Menurut nilai pertukaran ruang tak terbatas, itu sekitar 20.000 poin hadiah. Tidak heran penguasa dari 2 negara kuno di benua asal berpikir bahwa tanah harta karun ini adalah yang paling biasa. Luo Feng berpikir bahwa terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin hadiah. Dan di 2 negara kuno, mereka dapat dengan mudah mempelajari warisan yang unggul. Apa yang masih menarik mereka di ruang tak terbatas harus adalah warisan yang sempurna dan warisan khusus. Tapi kedua warisan ini terlalu mahal, dan terlalu sulit untuk mendapatkan poin hadiah. Luo Feng sangat jelas tentang ini. Dia mencapai kehendak tertinggi Raja Dewa dengan tubuhnya di alam kekacauan dan menerima hadiah 10.000 poin. Tetapi menurut apa yang diketahui Luo Feng, jika itu adalah Raja Dewa, dan seseorang di tingkat pertama mencapai kehendak tingkat tertinggi Raja Dewa, hadiahnya hanya 1.000 poin. Oleh karena itu, bagi makhluk-makhluk purba itu, sangat sulit untuk ditukar dengan warisan khusus dari Raja Dewa tingkat kedua. Tapi makhluk purba masih memiliki niat mereka di sini. Membuka 2 jalan Dao Agung dan kehendak hati terlalu sulit bagi Raja Dewa.
Sangat sulit untuk memahami cabang Dao Agung yang ada, dan akan berkali-kali lebih sulit untuk membuka cabang baru Dao Agung. Makhluk purba di ruang tak terbatas biasanya mengandalkan perburuan makhluk lokal untuk mengumpulkan poin hadiah. Meskipun setiap makhluk lokal harus dibunuh berkali-kali, butuh waktu lama untuk mengumpulkan sekitar 5 poin. Tapi selama waktunya cukup lama, membunuh 10 atau 100 dari mereka. Pada akhirnya Anda dapat mengumpulkan poin hadiah yang cukup. Luo Feng tidak ragu untuk menukar 3 warisan khusus lagi, tentu saja, semuanya adalah bab dari tingkat pertama alam Raja Ilahi. Bab pengantar, diagram evolusi kehidupan, warisan khusus, membutuhkan 30 poin hadiah untuk ditebus, level pertama dari Raja Ilahi. Ini adalah warisan yang sepenuhnya berpusat pada asal-usul kehidupan. Meskipun tidak dapat memainkan kemampuan Luo Feng yang tak terlihat dan tidak berbentuk, tingkat detail dalam studi kehidupan bahkan lebih baik daripada bentuk kehidupan dunia. Transformasi pertama dari tubuh binatang gua campuran, warisan khusus, membutuhkan 30 poin hadiah untuk menebus level pertama dari Raja Dewa. Ini adalah warisan yang berpusat pada dao besar asal kehancuran, yang dapat dibudidayakan menjadi tubuh yang tak terhapuskan dan tirani dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Bab pertama, The Wanderer of Destruction, biografi khusus membutuhkan 30 poin hadiah untuk ditebus, bab tingkat pertama Raja Dewa, ini adalah jalan mengejar kehancuran akhir. Sekarang, saya memiliki 2 warisan khusus tentang asal-usul kehidupan, tubuh kehidupan dunia, dan bagan evolusi kehidupan, dan saya juga memiliki 2 warisan khusus tentang asal-usul kehancuran, tubuh binatang gua campuran, dan pengembara kehancuran. Namun menurut deskripsi di atas, warisan khusus dapat ditukar ke tingkat tertinggi Raja Dewa paling banyak. Luo Feng juga menemukan masalah ini. Warisan yang sempurna dan istimewa dibatasi pada bab Raja Ilahi tertinggi. Ingin melangkah lebih tinggi? Anda membutuhkan pencipta untuk mengajari Anda secara pribadi. Warisan superior memang mengandung konten yang melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Tidak peduli apa, setidaknya saya berada di tahap Raja Dewa, dan akumulasi saya bisa lebih dalam. Luo Feng terlalu miskin sebelumnya, jadi dia harus menghabiskan poin hadiahnya dengan hemat, tetapi sekarang dia kaya, sehingga dia bisa membuat kondisi setiap tahap sebaik mungkin. Adapun warisan yang sempurna, ambang batas untuk kultivasi terlalu tinggi. Jika Anda memaksakan diri untuk berkultivasi tanpa mencapai ambang batas, akan ada banyak konsekuensi. Luo Feng tidak akan percaya diri secara membabi buta. Saya berharap dengan bantuan warisan khusus ini, bentuk hidup saya dapat lebih ditingkatkan. Luo Feng telah berlatih selama 100 abad, dan telah mengumpulkan pemahaman yang mendalam tentang bentuk Trinitas, dan telah mewujudkan 6 bentuk Trinitas yang berbeda. Saya tidak tahu apakah saya dapat memahami bentuk paling sempurna dari dunia 10 arah di alam kekacauan. Luo Feng sekarang bekerja menuju tujuan ini. Bentuk dunia 10 arah berisi misteri dari 6 cabang kehidupan. Secara teoritis, adalah mungkin untuk memahami 6 cabang jika semuanya mencapai puncak alam kekacauan. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika seseorang menjadi Raja Dewa dan menguasai 3 atau 4 cabang, masih sulit untuk memahami bentuk dunia 10 arah. Hanya ketika ke-6 cabang dipahami, seseorang dapat memahami bentuk dunia 10 arah dengan lebih mudah. Sebagai pembudidaya alam kekacauan, Luo Feng belum menguasai cabang jalan manapun, dan sangat sulit baginya untuk memahami bentuk dunia 10 arah dengan paksa. Bahkan jika kehendak spiritual Luo Feng telah mencapai alam tertinggi Raja Dewa, dia memiliki banyak warisan khusus, dan telah mengambil buah roh kristal Hunyuan dan cairan roh Qingling, itu masih merupakan tujuan yang sangat sulit. Menggunakan alam tingkat rendah untuk memaksakan metode rahasia tingkat tinggi. Bahkan jika gagal, itu juga merupakan penempaan pemahaman. Luo Feng sangat damai dan bisa bekerja keras ke arah ini. Bahkan jika Anda gagal pada akhirnya, Anda telah melatih pemahaman Anda, yang juga merupakan keuntungan. Kota Feng Shang. Mo Yuqingyan dan istrinya menerima sambutan yang sangat hangat dari keluarga Shang. Zhang Yunge belum pernah semulia ini sebelumnya. Mereka tinggal lama atas undangan banyak kerabat dan teman sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Saatnya pergi ke kota Huyang. Di atas kapal terbang, Mo Luosa, Mo Yuqingyan dan istrinya berdiri di depan kabin, dan ada beberapa pengikut di kabin. Saya awalnya berencana untuk tinggal di kota Feng Shang selama 10 atau 20 hari,
tetapi siapa sangka saya akan tinggal di sana selama lebih dari 1000 hari. Mo Yuqingyan menghela nafas. Tidak mungkin. Istrinya Zhang Yunge tersenyum dan berkata, kamu dapat melihat bahwa ada terlalu banyak klan kerajaan. Bahkan kerabat dan teman yang paling penting pun banyak. Ada banyak undangan, dan ayah saya dan saya tidak bisa menolaknya. Mo Yuqingyan mengangguk dan memandang Morosa. Tuan kedua, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke kota Huyang? Sekitar 1 hari, kata Morosa dengan santai. Jika dia bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dia akan berada di sana hanya dalam beberapa kata. Ayah, kakak laki-laki, dan yang lainnya telah menunggu kami untuk waktu yang lama. Mo Yuqingyan juga ingin pulang. Sebagai seorang kultivator, menjadi pasangan Tao adalah masalah yang sangat pribadi dan tidak perlu memberitahu orang tua. Namun, keluarga Mo Yuqingyan dan Zhang Yunge memiliki persahabatan yang sangat dalam, jadi setelah mereka menjadi teman Tao, mereka berdua pergi mengunjungi orang tua dan orang tua mereka. Panggil. Ketika perahu terbang sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan, bayangan dalam kehampaan menatap perahu terbang dari jauh. Mereka bersembunyi di kota Fengshan begitu lama. Shadow cukup marah. Bagaimanapun, kota Fengshan adalah tempat tinggal Raja Dewa Fengshan dan tanah leluhur suku tersebut. Secara alami, mereka telah mengatur formasi yang kuat dengan segala cara. Dia secara alami tidak akan mengambil tindakan di kota. Bayangan itu diam-diam melakukan perjalanan melalui kehampaan dan mengikuti perahu terbang. Perahu terbang itu bergegas dalam perjalanannya. Morosa duduk di sana dengan santai, menikmati layanan murid dan istrinya, sementara Mo Yuqingyan dan istrinya membantu menuangkan anggur dan mengobrol. Tiba-tiba, Morosa yang awalnya santai sedikit mengernyit. Menurut persepsinya, ada bayangan yang tersembunyi di dalam lapisan luar angkasa yang mendekat dengan cepat. Sarana bayangan ini jelas tidak sebanding dengan alam kekacauan biasa. Tidak baik. Morosa terkejut. Dilihat dari sarana bayangan ini, itu tidak seperti alam kekacauan biasa. Itu adalah Raja Dewa atau transenden alam kekacauan. Bagaimana orang kuat bisa mengejar perahu terbang ini? Saya sangat rendah hati dan tidak pernah mengungkapkan kekuatan saya. Murid saya dan istrinya bahkan lebih lemah. Apakah karena tuannya kita terlibat? Morosa membuat tebakan pertama. Tuan, ada makhluk yang dicurigai sebagai transenden alam kekacauan atau bahkan makhluk tingkat Raja Dewa, dan dia akan menyerang kita. Jika Anda tidak keluar, saya tidak akan bisa menyembunyikan kekuatan saya. Morosa segera ditransmisikan secara telepati. Oh, menyerang Anda? Luo Feng berhenti berlatih, dan sebagian besar kesadarannya terfokus pada tanda di telapak tangan batu hijau giok hitam. Tiba-tiba, Mo Yuqingyan sedikit terkejut. Dia merasakan bahwa tanda tetesan air yang tertinggal di telapak tangan tuannya tiba-tiba berubah menjadi setetes air dan terbang keluar. Apa ini? Zhang Yunge, yang berdiri di sampingnya, juga terkejut melihat setetes air yang muncul dari udara tipis. Tiba-tiba, bayangan kabur melewati kabin kapal terbang dan hendak melewati Mo Yuqingyan, Zhang Yunge dan Mo Luosa. Sangat berani. Suara Luo Feng terdengar. Setetes air tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi sangkar tetesan air, langsung menyelimuti bayangan buram. Bayangan ini terjebak di dalam dan dipaksa untuk muncul. Bayangan itu cukup terkejut. Luohi? Saya tidak menyangka bahwa Luohi benar-benar memiliki klon yang menjaga murid-muridnya. Anda benar-benar peduli dengan murid-murid Anda. Benar-benar menyembunyikan aura dan identitasnya, Luo Feng tidak dapat mengenali identitas pihak lain. Aura pihak lain tidak cocok dengan informasi dari orang-orang kuat dari benua asal, dan jelas bahwa dia sengaja menyembunyikan dirinya. Anda bersembunyi dengan sangat hati-hati, apakah Anda seorang pembunuh? Luo Feng tahu betul bahwa ada beberapa makhluk purba di benua asal yang akan melakukan beberapa misi pembunuhan, bagaimanapun juga, itu adalah cara cepat untuk mendapatkan sumber daya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya adalah anggota alam surga bayangan. Shadow berkata, karena kamu, Luohi, ada di sini, aku akan memberimu wajah dan datang dalam bentukku yang sebenarnya. Mari kita lihat apakah Anda dapat melindungi pelayan dan murid-murid Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, sangkar tetesan air tiba-tiba menyusut, benar-benar menghapus bayangan di dalamnya dalam sekejap.
Tetesan air kemudian berubah menjadi sosok Luo Feng. Tuan. Morosa segera membungkuk dengan hormat. Tuan. Mo Yukinyan segera membungkuk. Salam, Wali. Zhang Yunge juga sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo He Great Sage yang legendaris. Luo Feng melihat keluar dari jauh dan bisa merasakan kekuatan menakutkan turun tidak jauh ke depan, bentuk asli lelaki tua itu akan datang.